Selamat datang di Keuda Ghost Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Ketemu lagi nih dengan saya Judika Mariana Huta Barat, dan kali ini topik bahasan kita adalah strategi peningkatan kinerja BUMD air minum. Nah, bahasannya seperti apa? Makanya tonton terus sampai akhir. Bersama saya telah hadir narasumber kita, Bapak Sofyan Sapar. Beliau adalah Direktur Utama Perumdam Tirta Kertaraharja Kabupaten Tangerang, salah satu kebanggaan Kabupaten Tangerang. Beliau sudah menjadi Direktur Utama sejak tahun 2020 dan saat ini beliau adalah Ketua PD Perpamsi Banten. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita. Selamat sore Pak Sofyan, apa kabarnya nih Pak? Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Amin. Mbak Judika. Sehat ya Pak. Baik Pak, kita langsung mulai aja ke pertanyaannya. Dari hasil evaluasi kinerja BUMD air minum yang dilakukan setiap tahun, boleh cerita nggak Pak, bagaimana hasil evaluasi kinerja di Perumdam TKR 5 tahun terakhir ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Judika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, hari ini hari yang cerah, berbahagia kita semua. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Mbak Judika selaku host ya di podcast ini. Perumdam Tirta Kertaraharja, kalau tadi profil singkatnya memang kita berada di Kabupaten Tangerang, yang Kabupaten Tangerang ini dimekarkan menjadi Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Nah, terkait dengan sejarahnya dia dari PDAM kemudian berubah menjadi Perumdam sesuai dengan PP 54 tahun 2017, dan di PP 54 itu sendiri jelas dituangkan di pasal 59 kalau nggak salah, setiap BUMD harus meningkatkan kinerjanya dengan berdasarkan kontrak kinerja. Dasar itulah kita dari tahun 2016 melakukan peningkatan peringkat tingkat kinerja dan tingkat kesehatan. 2016 kita itu nilainya 3,78 hasil BPP SPAM indikator. 2017 4,01 itu peringkat 8 nasional. Jadi 20 peringkat 20, 2017 naik peringkat 8, 2018 nilainya 4,23. Itu peringkat 2. Kemudian 2019 nilai kita 4,27 menjadi peringkat 1. 2020 kemarin nilainya 4,28 masih peringkat 1, Bu. Jadi kita bukan mencari peringkatnya tetapi meningkatkan nilai kinerjanya, Bu. Iya. Iya. Ini menarik ya Pak ya. Jadi 5 tahun terakhir ini kalau kita ngelihat progresnya dari tahun 2016-20 seperti Bapak bilang tadi terjadi peningkatan secara progres ya Pak ya. Iya. Dan secara peringkat sebenarnya juga meningkat gitu ya Pak, dari peringkat 20 hingga tadi ke peringkat 1. Iya. 2 tahun tetap gitu ya Pak ya, bisa mempertahankan gitu ya Pak. Dan insya Allah tahun ini hasil BPKP kita nilainya 4,40. Kayaknya ya. Wah, nanti luar biasa diumumkannya ini. bulan 11 dari Kementerian PUPR. Kayaknya peringkat 1 lagi. Wah, bocoran nih berarti ya Pak ya. Kayaknya. Untuk 2021 kira-kira masih bisa mencapai kinerja yang diharapkan ya Karena Pak. naik dari tahun sebelumnya. Iya, mantap sekali Pak. Informasi yang luar biasa nih untuk Perumdam TKR Tirta Kertaraharja. Nah, ini Pak, kan Bapak ini dilakukan evaluasi kinerja nih. Iya. Sebenarnya apa sih Pak yang sudah dilakukan makanya ini bisa ada tren peningkatan dan ini bisa mempertahankan sampai tahun 2021 ini Pak? Kira-kira apa nih Pak sudah dilakukan di Perumdam TKR? Ya, kalau dilihat indikator Kepmendagri 47 dan indikator BPP SPAM itu kan ada 4 aspek ya. Aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, dan aspek sumber daya manusia. Yang pertama kami meningkatkan di aspek keuangan. Itu pertahankan terus laba. Itu yang mungkin menjadi indikator yang bobot kami terus meningkat.
Jadi dalam tahun itu tetap ada peningkatan laba Pak gitu ya? Tetap meningkatkan laba dan tetap meningkatkan setoran PAD ke kabupaten. Walaupun kemarin pandemi ini Pak tetap Walaupun bisa? pandemi. Wow, Ya, ini luar biasa nih Pak, karena setahu saya di event di daerah lain ya, ini cara pandemi ini banyak yang terpengaruh ya Pak ya? iya. Luar biasa. Nanti strateginya juga banyak hal pada saat pandemik itu bagaimana kita bisa menstabilkan pendapatan dan biaya yang timbul pada saat pandemi Oke. Covid. Begitu. Jadi 4 indikator tadi. Nah, memang kami kalau nilai indikator BPP Spam kan 5. Kita masih 4,28 ya. Tahun ini 4, masih ada kekurangan pastinya. Nah, di mana saja ya memang ada beberapa indikator yang masih kita perlu perbaikan. Jadi kalau bahasa saya dengan semua manajer itu masih ada rapot merah. Bukan berarti semuanya lulus begitu Ibu ya. Iya. Jadi masih ada bagian yang perlu ini ya Pak, diperbaiki ya. Iya. Oke. Jadi dari keempat aspek tadi kira-kira aspek yang mana nih Pak yang menjadi kekuatan dari Perumdam TKR nih Pak? Kalau kita menggunakan analisa SWOT, kekuatan, kelemahan gitu ya. Nah, yang paling kuat kita di keuangan tadi kan, karena pelanggan di Kabupaten Tangerang ini memang unik ya, di mana tingkat pelanggan yang baik atau yang menengah ke atas itu cukup banyak. Tapi kalau kelemahannya ada 2, cakupan kita masih rendah. Nah itu, cakupan kita masih di posisi 39%. Nah kalau yang lemah lagi itu di SDM, itu indikator tentang training kan. Jadi biaya training itu dibandingkan dengan jumlah yang di pegawai yang di training itu masih cukup tidak mencapai dari indikator kinerja yang dituangkan di BPP Spam itu. Walaupun itu saya sudah sampaikan formulanya ada yang salah itu. Oh gitu ya Pak? Iya. Ya jadi berarti di 2 komponen tadi masih perlu untuk ditingkatkan ya Pak ya? Yang tadi SDM, kemudian tadi untuk cakupan layanan mungkin ya Pak ya? Iya. Ini menjadi PR nih untuk di Perumdam TKR ya Pak ya? PR. Benar-benar jadi PR. Ya mudah-mudahan ke depan ini jadi masukan ya Pak ya, akan ada peningkatan. Oke Pak, selanjutnya nih, kalau kita melihat evaluasi ini kan dilakukan setiap tahun Pak kira-kira ya. Ini sebenarnya apa aja sih Pak yang dipersiapkan oleh Perumdam TKR ini untuk menghadapi evaluasi yang dilakukan oleh para evaluator nantinya? Boleh cerita sedikit Pak? Ya, kalau yang mengevaluasi pastinya BPKP kan, Siap. itu sudah aturannya begitu. Ya. Biasanya itu waktunya nggak bisa ditawar. Mereka pastinya bulan 4 udah pasti masuk. Bulan 4 jadi setiap bulan tahun. 4 itu udah mandatori gitu ya Pak ya? Mandatori dia harus mengaudit kinerjanya PDAM se-Indonesia kan. Oke. Maka strategi saya adalah karena dia auditnya adalah tahun sebelumnya, kan masih ada 3 bulan tuh, Januari, Februari, Maret. Semua data yang akan diaudit itu harus selesai di bulan 2 minimal. Laporan keuangan, laporan operasional, laporan tentang pelayanan. Tahun yang akan diaudit itu harus selesai. Ya. Data-data itu dipersiapkan dan kita evaluasi dulu sebelum dilakukan audit oleh BPKP tadi, supaya nanti manajer itu pada saat diaudit dia paham apa yang ditanyakan auditor, begitu Bu. Ya, betul. Itu strategi sebelum dia masuk tadi pertanyaannya. Begitu Bu. Oke. Jadi memang ini ada persiapan ini itu harus paling tidak di akhir gitu Pak. Akhir bulan 2 semua harus udah beres gitu ya Pak ya. Harus sudah dipersiapkan. Oke. Jadi ini setiap tahun udah rutin begitu Pak? Setiap tahun. Memang BPKP itu masuknya di bulan 4. Oke, di awal gitu ya Pak awal. ya. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat Pak, di bagian mana sih hasil penilaian kinerja ini yang masih perlu diperbaiki? Iya. Tadi saya sampaikan sebenarnya indikator yang paling berat bagi kami adalah yang cakupan pelayanan. Tadi saya sampaikan, oke, keuangannya baik tuh, ya. Tapi kalau dari sudut pandang masyarakat, ya saya ini mau dilayani air minum gitu ya. Bayangkan kalau jumlah penduduk di kabupaten itu hanya 39% yang menikmati layanan PDAM, berarti kan masih banyak yang belum terlayani. Maka cakupan pelayanan itu harus dipercepat.
Bagaimana cakupan pelayanan? Pastinya ada investasi produksi, investasi pemasangan jaringan. Nah, ini yang agak berat nih, Bu. Karena investasi itu pasti mengeluarkan cost, kemudian juga effort yang cukup berat terkait pelaksanaan investasinya kan. Iya, iya. Nah, itu dulu yang tadi sampaikan Bu Judika, memang kita perlu benar-benar melakukan monitoring evaluasi ke seluruh unit kerja. Bagaimana kegiatan RKAP-nya itu bisa terlaksana nggak dengan baik. Kalau nggak kita ketinggalan dengan kondisi saat ini, harus dikejar 60% cakupan pelayanan. Pak Bupati selaku KPM BUMD ini memberikan kontrak kinerja ke saya harus 60% selesai di tahun 2024. Oh, Gitu. ya, Pak, Jadi kontrak 39% dari 60% lebih kurang kami butuh pelanggan lagi yang akan dikejar 150.000 sampai 200.000 pelanggan lagi, Bu. Oh, jadi dari mulai sekarang sampai nanti 2024 itu harus ada penambahan pelanggan sekitar 150.000 gitu ya, Pak ya? Harus pertumbuhan pelanggan. Oke. Nah, kira-kira ini gimana, Pak? Boleh cerita nggak strategi apa nih yang mau dilakukan nih dalam kurun waktu kira-kira berapa lama lagi nih, Pak? 2021, 2024 kan ada tinggal 3 tahun ya. Iya. Ada nggak strategi yang sudah dilakukan, Pak, untuk Ya. menambah cakupan ini? Ya, strateginya pertama, ya, kalau sudah jaringannya sudah dipasang, ya, sudah terpasang, investasi sudah terpasang, kan kita harus cek dulu willingness to connect Ya. atau kemauan orang untuk pasang air. Ya, betul. Karena nggak semua masyarakat mau masang air PDAM. Karena air sumur masih bagus dan lain-lain. Jadi survei dulu willingness to connect-nya. Nah, setelah willingness to connect-nya oke, dia mau pasang air, survei dulu tuh willingness to pay-nya. Apa mau dia nggak membayar biaya sambungan baru? Sama dengan affordable to pay-nya, kemampuan dan kemauan dia membayar. Nah, alhamdulillah strategi yang paling jitu yang kami lakukan, mudah-mudahan ini berhasil ya. Kita kemarin kasih promo nih, Apa itu, Pak? promo paket Merdeka. Jadi sambungan baru kita yang 1,2 itu kita kasih diskon 76% paket Merdeka. Oke. Jadi hanya bayar 288.000. Ini alhamdulillah demand masyarakat untuk pasang air minum PDAM luar biasa, dan itu pakai aplikasi. Jadi nggak pakai calo-caloan tuh. Oh, langsung ya. Langsung, kalau nggak pakai aplikasi ya nggak kita layani. Namanya Simple TKR nih aplikasinya. Ini strategi jitunya. Wes. Mudah-mudahan bisa contoh ya bagi PDAM lain ya. Iya. Jadi jangan mikir investasinya udah gede, kemudian harus kembali seketika. Ya, pakai strategi marketing yang baik lah, kira-kira Iya, begitu. iya. Wah, ini info yang menarik nih, Pak. Iya. Jadi memang sudah ada strategi perusahaan untuk menambah jaringan, tapi ada lagi nih strategi baru supaya masyarakat mau gitu kira-kira, Iya. Pak ya. Biar mereka mau menggunakan air minum dari Perumdam TKR ya, Pak. Iya. Ini kayaknya membantu sekali nih saya rasa nih, Pak, karena juga ada diskon di sana ya. Betul. Yang tadinya Bapak bilang untuk sambungan baru sekian, ternyata jadi lebih efisien kayaknya harganya, Pak ya. Iya. Yang mudah-mudahan. Dan ini menurut kami adalah salah satu strategi kami peduli air bersih di masa pandemi. Kita tahu sendiri kondisi ekonomi, sementara kita ngejar tadi kata Bu Judika, kita harus sampai 60%. Iya. Masyarakat masih keterbatasan ekonomi, ya. Iya. Salah satunya adalah menggunakan sistem marketing, menggunakan promo. Wow, iya. Iya. Ini bagus sekali nih, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu strategi ya yang bisa diadop yang lain ya, Pak ya. Iya. Jadi cakupan layanan itu selain nambah jaringan, ada juga strategi marketing yang perlu agar juga masyarakat tahu dan mau untuk menggunakan air minum dari Perumdam masing-masing gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini Pak, pertanyaan saya sebenarnya masih terkait dengan penilaian kinerja. Itu kan dari tahun 2016 tadi disebutkan kalau ratingnya dari Perumdam TKR itu sehat gitu kira-kira Pak ya. Nah, ini ada nggak sih Pak bentuk apresiasi dari perusahaan terhadap manajemen atau karyawan atas rating yang bagus ini, kira-kira seperti apa Pak? Ya, kalau kinerja karyawan itu diukur dengan kami sistem namanya MUKI. MUKI itu manajemen unjuk kinerja individu. Individu itu penilaian dari atasan sama penilaian dirinya sendiri kita ya.
Tapi tidak ada kaitan sebenarnya dengan kinerja yang ini. Karena kita harus melihat kinerja individunya dulu. Nah, untuk level manager memang kita trigger atau kita endorse supaya mereka paham atau membuat matriks korelasi antara pekerjaan dia dengan indikator yang tadi saya sampaikan di BPPS PAM. Saya kasih contoh. Misalnya cakupan pelayanan yang tadi rendah. Nah, kaitan dengan cakupan pelayanan, siapa unit kerja yang terkait dengan cakupan pelayanan? Cabang, wilayah, kemudian kepala seksi marketing, kepala bagian hubungan langganan. Nah, itu menjadi indikator kita. Kalau ini tercapai, nanti akan kita kasih reward. Nah, karena saat ini baru evaluasinya tahun pertama, ya, baru tahun pertama. Saat ini tahun lalu itu pertumbuhan pelanggan sampai dengan 11.000. Masih belum tercapai, Bu. Yang tadi target saya 150.000, tahun pertama belum tercapai, saya akui itu. Ini tahun kedua nih, ini juga kayaknya belum tercapai juga. Jadi saya belum kasih reward gitu. Nanti tahun ketiga kalau nanti memang sudah tercapai, karena kan tahun pertama nggak tercapai harus dibayar di tahun kedua. Nanti dibayar di tahun ketiga. Kalau nanti tahun ketiga bisa tercapai full, nah mungkin baru kita berikan rewardnya seperti apa. Begitu, Bu. Oke, jadi ini memang untuk bagian yang memang benar-benar langsung berkorelasi itu kira-kira memang akan ada rewardnya gitu ya Pak ya? Pastinya. Untuk peningkatan indikator dari evaluasi kinerjanya ya Pak ya? Iya. Wah ini jadi informasi bagus nih, berarti untuk internal sendiri tentunya mereka akan tetap di reward dan ini akan menjadi hal yang baik karena kinerja ini kan keseluruhan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi akan ada korelasi kerjanya dari individu dengan juga nanti kinerja dari perusahaan gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, ini Pak pertanyaan berikutnya nih. Tadi memang Bapak sudah menjelaskan terkait cakupan layanan itu menjadi salah satu yang mungkin masih perlu ditingkatkan gitu ya. Nah, sebenarnya permasalahan apa sih Pak selain itulah dulu kita cerita nih, apa yang dihadapi sehubungan dengan evaluasi kinerja ini dan kira-kira menurut Bapak apa nih solusi yang bisa ditawarkan nih untuk peningkatan tadi selain dari cakupan layanan Pak? Oke. Kalau selain cakupan pelayanan, solusi yang pertama adalah masalah di aspek K3. Kualitas, kontinuitas, dan kuantitas tadi ya. Nah, ini juga K3 itu harus dipertahankan. Contoh, tentang kualitas airnya. Kontinuitas air masih banyak kita di bawah 24 jam. Walaupun rata-rata sudah 24 jam. Ya. Nah, kemudian sisi kualitas air tadi, di kita memang pakai Permenkes. Ada laboratorium kita udah ISO lagi 17025 ya. Tetapi belum tentu di rumah pelanggan itu kualitas airnya cukup seperti yang diharapkan. Nah, ini problemnya yang tadi selain dari cakupan. Yang paling menarik sekarang Bu Judika, pertanyaannya adalah masalah komplain pelanggan. Nah, tren setelah pandemi COVID-19 itu komplain pelanggan itu by digital. Nah, ini menarik. Maka petugas komplain pelanggan kita harus benar-benar punya skill untuk menjelaskan pelanggan. Kalau enggak pastinya kita di sosmed itu bisa kita lihat ya. Nanti silahkan ya dicek di sosmed, luar biasa komplain pelanggan dan saat ini ya orang Indonesia kalau nggak salah katanya buzzer yang paling ini ya susah ya. Aktif sekali aktif ya Pak sekali ya. ya. Jadi pelanggan itu disampaikan tetap nggak puas di itu. Nah, bagaimana nih? Ini jadi komplain dan ini menjadi poin penting buat saya adalah ke depan itu kita butuh SDM yang public speaking lebih baik. Dan dia punya skill, knowledge tentang bisnis proses PDAM. Supaya pelanggan itu diberikan penjelasan yang jelas di sosmed. Jadi nggak ada lagi sekarang komplain marah-marah ke kantor TKR, PDAM nggak ada Bu. Tapi marah-marahnya di sosmed. Wah. Nah, itu deh. Jadi pertanyaan Ibu tadi terhadap di indikator kan ada pengaduan pelanggan itu ya. Maka semua PDM saya berharap siapkan perangkat atau tim ya atau unit kerja yang melakukan handling komplain ke depan ini. Dan itu digital harusnya. Tidak bisa lagi model dulu. Itu harapan saya untuk perbaikan kinerja. Wah. Ya ini menarik ini Pak ya. Jadi ini satu poin penting juga nih dengan era digital juga sekarang ya kita nggak harus bisa mengakomodir hal-hal seperti ini.
Karena dulu mungkin pelanggan hanya sampai ke bagian loket, kira-kira gitu ya Pak Iya, ya. Tapi sekarang ini dimanapun berada bisa langsung menyampaikan gitu Pak. Dan betul. semua tahu jadinya ya Pak ya. Dan semua tahu. Nah itu yang mungkin jadi poin penting nih Pak. Jadi kalau di sini ada berarti ada peningkatan SDM-nya yang mungkin jadi PR juga ya Pak ya. Iya. Nah ini sudah berlangsung berapa lama nih Pak kira-kira Bapak menghandle komplain pelanggan seperti ini berbasis digital ataupun tadi masalah K3 yang udah ISO-nya itu bisa kira-kira cerita nggak Pak? Ya, kalau untuk yang ISO kita dari tahun 2018 itu udah menerapkan ISO 9001 ya. Kemudian lab-nya sudah kita terapkan ISO 17025 ya. Kemudian itu terus setiap unit kerja kita akan lakukan ISO standar internasional ya artinya. Ya, terus kalau komplain pelanggan kita terapkan kontak center itu mulai tahun 2018 juga. Kita bentuk ada sebuah unit kontak center. Kemudian itu diintegrasikan dengan semua sosial media yang ada, Facebook, Twitter, Instagram dan macam-macam ya. Itu website juga kita masuk. Nah, sekarang saya beralih pasca pandemik itu kita rangkai dengan namanya CRM. Kalau kita dengar namanya CRM itu Customer Relationship Management. Jadi sebuah sistem yang nantinya akan terdeteksi siapa saja yang komplain melalui media. Jadi nggak satu-satu lagi Bu. Jadi ada yang komplain Instagram, ada yang di Facebook, ada yang di WhatsApp, ada yang via telepon. Telepon kayaknya sudah turun. Iya. Nggak ada lagi orang komplain by telepon. Nah CRM ini akan kita terapkan mulai tahun ini. Tahun depan pastinya udah bisa kita lihat deh. Bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik. Kita lagi menerapkan CRM ini. Oh, jadi dalam rangka persiapan sekarang ya Pak ya? Jadi kontak centernya sekarang diintegrasikan nanti dengan CRM ini. Iya. Wah ini menarik ya Pak ya, berarti banyak banget nih kemajuan sudah di Perumdam TKR ya Pak ya? Insya Allah. Ya Pak, baik nih, terima kasih atas informasinya tadi, menarik sekali kita mendengarkannya. Mungkin ini terakhir Pak dari Bapak nih, terkait evaluasi kinerja, kira-kira ada nggak Pak closing statement dari Bapak, apa nih yang kita perlu masih di evaluasi kinerja Pak? Ya, yang pertama, ini evaluasi kinerja ini dari tahun dulu sebenarnya sudah ada kan. Kalau nggak salah di Kementerian Energi Kemendagri 47 tahun 99. Nah, kemudian PP 54 mengamanahkan memang setiap manajemen PDAM atau yang perumdam apalagi harus meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja itu berarti harus naik kan. Nggak ada yang meningkatkan kinerja terus turun Bu ya. Nah, saya bukan masalah peringkat satunya ya. Jadi saran saya di closing statement ini adalah baiknya PDAM itu tolong pertahankan aja kinerja tahun lalu, setidaknya pertahankan, atau dinaikin. Dari 4 indikator itu, ya strateginya adalah yang mana yang paling mudah dinaikin. Apa aspek keuangannya, aspek pelayanannya, aspek operasionalnya, atau aspek SDM-nya. Karena semuanya itu memang nggak semuanya bisa ditingkatkan. Tapi yang mana yang paling mudah itu dulu jadi prioritas. Begitu Bu. Oke, ya terima kasih Bapak atas informasi dari Bapak tadi ya. Jadi yang terakhir tadi harapan Bapak ini untuk yang lain, Perumda yang lain, kira-kira untuk mempertahankan kinerja ini cari dulu kira-kira apa nih poin plus ataupun titik yang terkuat di Perumdam tersebut ya Pak. Itu yang perlu ditingkatkan dan kalau bisa tetap dipertahankan. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Sofyan sudah bisa hadir di Kuda Ghost Digital Podcast. Terima kasih atas sharing Bapak yang sudah disampaikan khususnya topik kita hari ini terkait strategi peningkatan kinerja BUMD Air Minum. Semoga berguna bagi Bapak Ibu dan Sobat Keuda yang telah mendengarkan dimanapun berada. Akhir kata saya Judika Mariana Huta Barat pamit undur diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Keuda Ghost Digital.